ternyata satu perusahaan itu lebih dari 5 SKP. Untuk yang sekarang itu sampai 30 SKP ya. Itu dan disinyalir ada sertifikat badan usaha yang sudah mati, sudah nggak aktif jadi pemenang. Ada. Biasa di Kabupaten Kuningan yang tergabung dalam paguyuban penyedia Kuningan, itu penyedia sebagai penyedia barang, penyedia konsultan, atau penyedia konstruksi. Itu membuat program BIMTEK untuk penyedia dan mendatangkan praktisi ahli pengadaan barang dan jasa. Itu skupnya nasional. Untuk meningkatkan SDM dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kita ikutin aturan yang telah ada dan update yang sekarang Undang-Undang Cipta Kerja gitu kan. Nah itu yang saya ingin meningkatkan teman-teman pengetahuannya biar lebih luas gitu. Banyak pertanyaan atau kasus-kasus yang dialami sama teman-teman terutama di pengadaan barang jasa di Kuningan. Itu banyak ya bertentangan dengan peraturan-peraturan yang udah ada, termasuk Perpres, Permennya. Itu perlu diperbaiki pengadaan barang dan jasa, terutama di Pokja dan PPK. Itu. Contoh kan untuk saat ini PPK mengharuskan untuk rapat persiapan berkontrak itu mendatangkan personil atau manajerial di saat persiapan rapat berkontrak. Padahal di aturan itu bukan PPK tidak boleh menghadirkan tenaga teknis gitu kan atau personil. Nah, itu bisa dilakukan setelah berkontrak, nanti di rapat untuk pelaksanaan gitu. Itu banyak terjadi dan cost daripada penyedia akan lebih besar. Proses tender di Kuningan harus diperbaiki. Harus diperbaiki karena banyak kejelekan kalau ya banyak di luar SOP gitu kan. Kenapa? Seperti dalam tahapan evaluasi itu banyak saya temuan seperti bocornya dokumen penawaran itu rahasia, tapi bisa bocor ke pihak rekanan lain. Bukan dokumen publik. Dokumen publik itu dokumen pemilihan. Itu bisa di-download sama siapa aja gitu, Pak. Tapi ini prosesnya ada unsur KKN nggak? menurut kami terindikasi ya. Terindikasi kewenangan gitu, Pak. Kewenangan. Saudaranya siapa, pejabat siapa? Itu di inilah mungkin nggak bisa disebutkan lah Pak, karena kami juga punya data gitu. Mas bukan bupati ya? Kan? Kalau itu nggak tahu lah. Itu nanti ranahnya APH gitu kan. Kesan dari forum ini gimana? Kesannya tolonglah aturan yang dikedepankan, bukan kebijakan yang dikedepankan. Karena kalau kebijakan yang dikedepankan akan penyelewengannya akan kental gitu. Tapi kalau aturan yang dikedepankan, insya Allah kasihan rakyat. Seperti itu. Gitu. Nanti ke depan paguyuban penyedia Kuningan ini akan dilegalkan, Pak. Karena banyak yang request gitu kan. Nah, dan program nanti ke depan ya paguyuban akan membuat program seperti BIMTEK yang ini secara umum buat penyedia-penyedia lain gitu kan. Kita memfasilitasi aja biar Kuningan maju gitu kan. Seperti itu. Ya, nanti basis desa. Nanti kita akan pelajari swakelolanya atau apanya gitu. Luar paguyuban lebih bisa mempelajari lagi lah kita sama-sama untuk memajukan Kuningan, dan kita pelajari aturan-aturan pengadaan barang dan jasa. Jangan sekedar
keinginan kegiatannya aja, tapi peraturannya juga harus ditaati, dipelajari gitu Pak. Tadi dihadirkan juga kan dari pemerintahan ya Pak? Iya, betul. Yang alhamdulillah yang hadir itu dari inspektorat perwakilan dan ada dari Bina Konstruksi. Bina Konstruksi yang mewakili. Saya sangat apresiasi. Ya kita juga undang, ada Barjas juga diundang gitu. Tapi ya mungkin kenapa? Ya mungkin ada sesuatu hal yang bagi dia. Ya, sebenarnya kalau hadir lebih bagus gitu kan, bisa sama-sama menerapkan kan seperti itu. Gitu. Saya nggak mau penyedia di Kuningan dibikin bodoh gitu kan, pengen maju, Kuningan maju lah gitu. Tadi selain berinteraksi, Ya ada interaksi gitu kan ya, yang lebih banyak itu penyedia yang sering berinteraksi, karena yang mengalami kasus-kasus itu kan teman-teman penyedia gitu, banyak yang dirugikan, itu yang bukan berarti kita mau ini ke pemerintah, ayo kita bareng-bareng inilah gitu Kang, untuk kemajuannya. Apalagi kan baru 11 anggota Pak, ya rencana penambahan gimana? ya nanti kita lihat ke depan Kang, saya siap aja demi kemajuan inilah Kuningan gitu Kang, karena kalau asosiasi itu kan asosiasi seperti Gapensi kan dikonstruksi aja, kalau di paguyuban penyedia itu ada orang yang bisa bermain di pengadaan barang, konsultan atau konstruksi, jadi tidak membatasi gitu. Itu yang ini kan. Ada aspirasi atau ada ketika ada temuan gimana nanti paguyuban yang ke depan gitu kan. Gitu. Termasuk paguyuban juga memberikan advokasi ya Pak? Insya Allah saya udah ada yang siap untuk jadi advokasinya, dan ada insya Allah ahli pengadaan barang dan jasanya juga ada gitu. Udah tapi kita dengan Jakarta Pusat gitu kan. Alhamdulillah kita paguyuban penyedia Kuningan disupport sama LKPP, dan dari advokat LKPP juga siap mendukung paguyuban. Itu. Sekarang mah orang Papua boleh ikut di Kuningan. Kita dari Kuningan ikut di Papua, dan saya juga ngalamin sekarang di Pekalongan, ikut di Serang Banten, itu bebas Pak. Bebas karena nasional. Enggak boleh dibatasi gitu kan. Amanat Presiden juga membuka persaingan yang seluas-luas gitu. Dan sehat lah gitu. Dan ada itu satu lagi Pak, saya temuan di Kabupaten Kuningan itu ada data, saya punya data, ternyata satu perusahaan itu lebih dari 5 SKP untuk yang sekarang gitu, sampai 30 SKP ya itu. Dan disinyalir ada sertifikat badan usaha yang sudah mati, sudah nggak aktif, jadi pemenang ada itu. Aturannya 5 paket maksimal 5 paket, sekarang ada yang 30 paket, itu perlu tanyakan. Hah? Wah, melanggar. Berarti punya privilege gitu ya. Iya, jangan sampai gini, pemerintah membuat aturan tapi pemerintah juga yang nabrak aturan. Dan pengusaha atau penyedia jadi sapi perah gitu. Gitu Kang. Selama ini lolos-lolos aja. Iya, tidak sesuai. Mungkin yang layak menang dikalahkan, yang tidak layak dimenangkan, bisa saja seperti itu. Pak, izin untuk penyedia jasa di Kuningan sebetulnya seberapa banyak sih? Waduh, kalau penyedia jasa ya banyak sih sebenarnya Kuningan tuh. Banyak. Sekarang lagi tsunami peraturan sebenarnya, dengan aturan-aturan yang sekarang bikin sertifikat badan usaha itu harus punya tenaga ahli, sarjana sipil gitu. Sekarang banyak mungkin 80% menurut
prediksi saya akan mati suri karena persyaratan yang susah. Seperti itu, Kang. Saya sebagai anggota Pokja di UKBPJ Kota Denpasar ya. Jadi sementara ini memang ikut beberapa kegiatan-kegiatan untuk membantu dalam penyusunan regulasi, khususnya di Kementerian PUPR, Pak ya. Jadi sampai sekarang juga masih memberikan sosialisasi, termasuk memberikan edukasi-edukasi kepada teman-teman yang membutuhkan, Pak. Ya, tadi materinya kebetulan ini karena vendor, Pak ya. Jadi saya mencoba untuk mengajak teman-teman vendor memahami ya terhadap aturan-aturan baru yang mungkin Bapak tahu adalah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 dan aturan tata laksananya di Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2001. Nah, di sini karena kami melihat juga dari beberapa kelas yang sudah saya sampaikan, sudah kami lakukan, itu memang penyedia ini memang sumber daya manusianya memang jauh, Pak. Jadi memang lebih terbawa daripada Pokja Pemilihan. Begitu juga dari Pokja Pemilihan juga jarang sekali memberikan ya pemahaman terhadap apa itu dokumen pemilihan. Nah, ini pada tahapan penjelasan, seringkali tahapan penjelasan ini hanya sekedar tahapan, Pak. Jadi sebenarnya tahapan penjelasan ini kan adalah tahapan untuk memberikan penjelasan-penjelasan kepada peserta sebelum memasukkan dokumen penawaran. Sehingga apa yang akan disampaikan oleh peserta ini tentu akan sedikit tidaknya memahami agar tidak terjadi peserta itu gugur dalam proses pemilihan. Begitu, Pak. Adanya satu perusahaan yang mampu mendapatkan lebih dari 30-an SKP ya. Itu secara aturan gimana gitu? Ya, jadi sebenarnya Pak, kalau kita bicara tentang SOP, ya mungkin ya kalau kita menggunakan peraturan presiden ya Pak, termasuk peraturan lembaga, sebenarnya SOP-nya atau mungkin ketentuannya sudah jelas sekali, Pak. Secara regulasi sudah jelas, tetapi memang di lapangan apakah ini hanya mungkin pemahaman yang kurang atau memang disengaja, Pak ya. Jadi sesuatu yang benar dijadikan salah atau mungkin sesuatu yang salah dijadikan benar pada saat proses pemilihan. Jadi banyak sekali sebenarnya ketentuan-ketentuan yang saya lihat di dalam proses pemilihan ini yang sudah jelas diatur dalam dokumen pemilihan di IKP-nya, Pak ya, sebagai pedoman Pokja dalam melakukan tata cara evaluasi seolah-olah menyimpang, Pak. Jadi banyak peristiwa post bidding ya, termasuk klarifikasi meminta dokumen yang tidak diatur di dalam dokumen pemilihan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan SKP tadi, seharusnya SKP ini kan bagian yang akan diperhitungkan oleh Pokja, Pak ya, pada saat sebelum penetapan pemenang. Jadi pada saat penetapan pemenang, jadi si Pokja pemilihan ini akan meyakinkan kembali apakah peserta tersebut sudah memiliki berapa paket pekerjaan yang dimenangkan, lalu dihitung apakah sudah ada yang berkontrak atau tidak. Nah, selama ini kan memang sebenarnya peristiwa ini terjadi pada saat penyedia pun peserta ya Pak ya, ini juga jarang memberikan informasi atas paket yang sudah berkontrak, sehingga informasi-informasi SKP ini kan tidak terjawab oleh sistem, Pak ya, karena sistem ini tidak membaca di mana peserta ini sudah mendapatkan paket sudah berkontrak, sehingga terjadilah SKP yang sebenarnya SKP pesertanya sudah tidak memenuhi syarat karena sudah berkontrak, tetap dimenangkan oleh Pokja pemilihan, sehingga bisa kemungkinan ada misalkan 10 paket, 15 paket Pak bisa dimenangkan. Padahal untuk usaha kecil Pak, SKP itu hanya 5 SKP, ya, itu pun sudah berkontrak. Jadi kalau sudah lebih itu nggak boleh Pak, kecuali ada paket yang sudah PAH atau mungkin sudah dilakukan penyerahan pertama Pak di dalam pekerjaan. Kalau kita bicara pekerjaan konstruksi ya Pak ya, itu namanya ada PAH, adanya FAH. Tapi cukup sudah PAH berarti peserta ini sudah memiliki SKP lagi Pak, bisa mendapatkan pekerjaan kembali, begitu Pak. Kalau kejadian seperti itu berarti masuknya apa tuh, pidana atau gimana? Nah, kalau kita bicara pidana ini kan jauh Pak ya. Jadi di sini kita anggap saja peserta itu tidak menyampaikan keterangan tidak benar ya. Jadi bukan saya mengatakan pidana ya Pak, ini mungkin lebih luas lagi ya Pak ya untuk pembuktiannya. Jadi dalam aturan ketika dia tidak menyampaikan keterangan tidak benar, contohnya misalkan SKP, berarti peserta ini sudah digugurkan, lalu jaminan penawaran dicairkan kalau memang paketnya di atas 10 miliar, lalu diusulkan blacklist Pak, itu aja Pak. Iya. Kejadian ini pekerjaan yang disub-subkan itu boleh nggak sih sebetulnya secara aturan? Nah, kalau pekerjaan sub itu sebenarnya kan harus memang diketahui oleh si pengguna jasa ya Pak ya, PPK ya Pak ya.
Nah, maka ada aturan. Apabila misalkan ada pekerjaan subkon, maka si main kontraktor atau kontraktornya ya harus memberitahukan kepada PPK. Karena PPK yang harus menyetujui apakah pekerjaan ini akan disetujui ada subkon atau tidak. Sehingga tidak ada subkon yang di bawah tangan, Pak. Gitu, Pak. Iya. Ya, jadi juga ada sanksinya, Pak. Kalau emang nggak ada persetujuan, nanti si peserta, si penyedia ya akan mendapatkan sanksi, Pak, secara finansial sesuai dengan pekerjaannya subkon kan. Itu sudah ada dalam SSUK. Nah, kalau aturan ijon sebetulnya gimana sih? Ijon apa, Pak? Iya, modelan uang duluan kayak gitu. Arti- Kalau ada kejadian seperti itu. Artinya kalau kita bicara tentang aturan pengadaan barang jasa itu selain DP ya Pak ya, uang muka ya Pak, itu uang muka itu kan ada ya Pak ya, itu ada kategorinya. Tapi kalau memberikan uang ya sebelum bekerja itu kan sudah menyalahi aturannya Pak. Karena kalau kita bicara tentang pengadaan barang jasanya harus dapat dulu Pak. Baik itu nanti dibayar secara termin atau apa gimana Pak. Jadi tidak boleh dibayar dulu kecuali uang muka tadi ya Pak ya, itu kan sudah ada aturannya. Atau mungkin pengadaan-pengadaan yang memang secara apa namanya dikuasai oleh pemiliknya, pengguna jasa gitu ya Pak. Asetnya gitu Pak. Ya, yang diharuskan menghadirkan pelaksananya sebelum kontrak itu. Artinya pelaksana di sini personil maksudnya. Personil. Ya, mungkin sering saya sampaikan Pak, di ranah pada saat setelah berita acara hasil pemilihan itu disampaikan oleh Pokja, maka tugas PPK ini kan hanya meyakinkan kembali hasil dari penetapan pemenang oleh Pokja. Itu berdasarkan BAHP yang sudah disampaikan oleh Pokja ke PPK. Jadi sifatnya bukan bersifat material lagi Pak, jadi hanya bersifat memastikan. Misalkan kalau pelaksana misalkan sudah diusulkan oleh si peserta lewat berita acara kan sudah ada Pak ya, berita acara hasil pemilihan dituangkan dalam berita acara klarifikasi ya sudah, berarti PPK sudah menerima Pak. Jadi PPK nggak boleh juga mencari informasi atau mendatangkan personil atau menghadirkan personil Pak sebelum berkontrak. Karena sebelum berkontrak akta kewajiban peserta ini kan belum ada Pak. Karena akta kewajiban peserta ini yaitu ada pada saat berkontrak. Maka di dalam SUK disebutkan ada menghadirkan personil, memobilisasi peralatan Pak. Jadi begitu. Jadi tidak boleh langsung digugurkan seperti itu. Nggak ada lagi gugur-guguran di sana Pak. Karena kan sudah di proses pemilihan itu sudah bersifat lulus ya Pak ya. Jadi pada saat proses PPK itu juga ada bersifat gugur lagi Pak. Ya, jadi di sana ada kalau kita bicara tentang sebelum kontrak itu hanya mengklarifikasi, mengkonfirmasi apa-apa saja sudah dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran. Jadi tidak lagi yang bersifat material Pak, artinya mendatangkan personil, peralatan, minta surat dukungan sebelum berkontrak. Jadi itu bukan ada proses pemilihan lagi Pak. Jangan sampai terkesan ada proses pemilihan ganda gitu. Kalau mengundurkan diri itu kan sudah ada aturannya Pak, artinya bisa jadi di blacklist Pak. Itu kan lain Pak masalahnya, karena sudah pemenang kan dia mengundurkan diri begitu Pak. Berdasarkan pengalaman Bapak ya, kan mungkin sudah malang melintang kan Iya. seluruh Indonesia ya. Sebetulnya dalam proses tender itu apa saja pelanggaran yang sekiranya itu sangat penting gitu kan untuk diketahui publik. Ya, sementara sih kalau saya melihat dari beberapa case ya Pak ya, pelanggaran-pelanggaran itu memang ada yang pelanggaran itu memang diatur secara rupa ya Pak ya, mungkin dari penetapan persyaratan ya Pak ya. Yang paling banyak kan penetapan persyaratan-persyaratan yang mungkin tidak bersifat bersaing ya Pak ya. Contoh misalkan keuangan. Sampai sekarang kan keuangan itu sudah ada Perpres sudah dilarang. Keluar juga SE 5 juga sudah dilarang. Tapi masih saja ada meminta rekening koran 3 bulan seperti itu. Ini kan sudah artinya apa? Selain melanggar juga menutup apa namanya persaingan di antara peserta yang akan mengikuti paket pekerjaan tersebut begitu Pak. Ya, seperti di Kuningan kan yang sekarang itu kan DAK bidang pendidikan itu kan ya. Itu mungkin di daerah lain pelanggarannya sama atau berbeda sih? Nah, kalau DAK pendidikan saya kira sih saya belum menemukan beberapa case ya Pak ya. Mungkin ada yang bicara tentang swakelola atau penyedia. Nah, memang itu pilihan Pak. Boleh swakelola selama itu memang dari sisi perencanaan memang si PA ini menemukan siapa pelaksananya gitu Pak, pelaksana swakelolanya begitu Pak. Kalau saya lihat sih baru saya mengenal beberapa paguyuban ya. Kalau di Bali nggak ada paguyuban sih Pak sebenarnya. Cuma saya baru berkenal paguyuban pribumi ya, paguyuban kuningan. Memang saya melihat rekan-rekan di sana itu memang menyuarakan bahwasannya PBJ yang dihadapinya mereka itu memang warnanya memang tidak sejalan dengan arah ketentuan aturan ini Pak. Jadi lebih banyak banyak bercimpung pada kepentingan yang ada jadi gitu, seolah-olah mereka itu nggak dianggap Pak. Jadi untuk menang itu susah di bagian mereka gitu. Saya senang ada pukulan-pukulan tersebut yang ingin menjadikan PBJ ini lebih sehat gitu Pak.
Sekarang kan di Kuningan ya Pak ya? Ya, Mungkin udah berapa kali nih jam terbang sebagai narasumber? ya, ya syukurlah Pak semenjak memang dipercaya untuk menyusun membantu ya Pak ya. Jadi mungkin kalau saya bilang dari Sabang sampai Merauke, hanya Merauke saja belum Pak ya. Sabangnya sudah, Merauke-nya belum Pak. Ya. Papua sudah semua Pak. Jadi kalau Merauke saya belum tahu Merauke itu kayak apa. Yang Indonesia kan Sabang sampai Merauke ya. Jadi memang case-case itu pasti sama Pak, tapi cuma levelnya beda-beda Pak. Gitu. Salam kebadan.